Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Naria dari program Pendidikan Bisnis NIM 2007006 kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, jelaskan definisi agama. Agama merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan. Nah, menurut Muhammad Abdullah Daras, agama merupakan bagian peraturan ketuhanan atau undang-undang mengenai ketuhanan yang menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk berbuat kebaikan di dunia agar menuai keberuntungan di akhirat. Agama di sini merupakan pedoman hidup sebagai aturan yang di dalamnya terdapat petunjuk ataupun batasan-batasan aturan mengenai kehidupan yang ada di dunia. Selanjutnya, apa arti Islam? Dan bagaimana cara memahami agama Islam yang efektif? Dan apa yang orang tua Anda ajarkan agar Anda menjadi seorang Muslim yang baik? Islam adalah agama samawi. Samawi merupakan arti yaitu berasal dari langit. Islam itu merupakan agama yang berasal dari langit. Dikatakan dari langit karena agama ini turun langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang berisikan mukjizat serta wahyu kepada umat Islam. Menurut saya cara paling efektif dalam belajar agama Islam yaitu dengan cara mengikuti proses belajar mengajar agama Islam pada jenjang sekolah dan dilanjut dengan mempelajari agama Islam lebih dalam, bisa mengenai dengan cara mengikuti seminar ataupun hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Orang tua saya mengarahkan saya dengan cara menyekolahkan saya di sekolah yang berbasis agama agar saya tetap menjaga dan selalu mencari tahu mendalami suatu ilmu keagamaan. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan pengertian Al-Quran, pokok-pokok isi kandungan, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kalam Allah sebagai mukjizat kepada umat Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur secara 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dahulu kala itu Al-Quran diturunkan tidak langsung berbentuk yang sudah dibukukan gitu. Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dan tempatnya tidak tentu. Maka perkembangan zaman ini membawa Al-Quran telah dibukukan atau dimushafkan. Al-Quran adalah pedoman hidup, aturan hidup bagi umat Islam yang tentunya sudah sesuai dengan syariat dan wajib kita imani. Pokok-pokok dalam Al-Quran itu ada akidah. Akidah itu merupakan sebuah kepercayaan. Di dalam Al-Quran diajarkan akidah tauhid, yaitu kepercayaan kita terhadap Allah SWT yang Maha Esa. Sedangkan ibadah, ada ibadah yaitu artinya taat dan tunduk. Di dalam Al-Quran juga diajarkan mengenai ibadah. Tidak hanya sholat, tetapi ada zakat, haji, dan mengucap 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, kandungan muamalah. Muamalah merupakan suatu pokok pembahasan yang mengenai pengajaran hubungan interaksi sosial. Selanjutnya ada akhlak. Tentunya di Al-Quran diajarkan bagaimana cara kita agar memiliki akhlak yang baik seperti jujur, rendah hati, dan qanaah. Selanjutnya ada hukum. Hukum juga ditetapkan dan diatur di dalam Al-Quran. Contohnya ada hukum muamalah, yaitu bagaimana hukum yang mengatur cara berinteraksi yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada kisah dari zaman terdahulu. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan ada kisah dari zaman terdahulu? Karena untuk memberikan kesaksian atas
cerita-cerita para nabi dan menjadikan asas-asas landasan kehidupan yang Islam terapkan pada zaman dahulu. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa dengan mendengarkan, mempelajari, membaca, menghafal, serta mengamalkannya. Mengamalkannya bisa dengan cara kita melakukannya sendiri serta mendakwakan kepada orang lain. Selanjutnya, jelaskan apa makna iman. Makna iman itu merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan. Keimanan di sini yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, diamalkan dengan perbuatan. Yaitu contohnya bisa kita mengimani Al-Quran setelah kita mengucapkannya. Lalu yang terdapat di dalam Al-Quran itu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.